Hubungkan modem dengan router di port 1, lalu hubungkan dengan PC kita di port 2, lalu login menggunakan Winbox dengan menggunakan MAC address router. Kemudian setting interface, tambahkan Ether 1 menjadi WAN, Ether 2 menjadi LAN, Ether 3 menjadi WLAN. Lalu setting DHCP client ke menu IP, lalu klik DHCP client, lalu tambahkan Ether 1. Kemudian setting DNS ke menu IP, pilih DNS, lalu tambahkan DNS Google yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kemudian setting firewall NAT ke menu IP, pilih firewall, kemudian NAT, lalu tambahkan. Di menu chain, pilih SRC NAT dan out interface ke WAN. Di menu option, pilih masquerade, lalu OK. Kemudian setting web proxy ke menu IP, lalu pilih web proxy. Centang enable untuk menghidupkan, ganti cache administratornya dengan nama @sekolah, lalu centang cache on disk, lalu OK. Untuk mengaktifkan NTP, masuk ke menu New Terminal, lalu ketikkan ping spasi id.pool.ntp.org, kemudian Enter. Untuk menghentikannya, tekan Ctrl+C, kemudian copy alamat IP tersebut, lalu masuk ke menu Sistem, pilih NTP Client, kemudian centang Enable untuk mengaktifkan. Lalu masukkan IP tadi di primary NTP server dan secondary NTP server. Untuk di secondary ganti IP belakang, lalu apply dan OK. Masuk ke menu sistem, pilih clock untuk memastikan bahwa waktu yang tertera itu sama. Kemudian setting IP untuk Ether 2 ke menu IP, kemudian address, lalu tambahkan IP 192.168.100.1/25, kemudian interface-nya ke LAN, lalu apply dan OK. Kemudian setting DHCP server untuk Ether 2 ke menu IP, DHCP server quick setup, lalu pilih Ether 2, next, lalu pilih address to give out-nya sampai 100, kemudian next, dan selesai. Untuk blok IP, pilih menu IP, kemudian firewall, kemudian filter rules, kemudian add. Lalu chain-nya input SRC address-nya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Kemudian DST address-nya IP router 192.168.100.1. Kemudian protokolnya ICMP, action-nya drop, lalu apply, OK. Untuk mempermudah, kita pilih copy. Nah, kita tinggal ganti ke general, chainnya menjadi forward, kemudian SLC address-nya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Kemudian DST address-nya menjadi IP client yaitu 192.168.200.0/24.
protokolnya sama ICMP, kemudian actionnya juga sama drop, kemudian klik apply dan oke. Untuk membuat log, caranya sama di menu ini. Kita add, lalu pilih general, cairnya itu input, kemudian actionnya itu log, kemudian lognya dicentang, kemudian log prefixnya diisi, akses ke router, kemudian apply dan oke. Lalu ke menu sistem, kemudian login, kemudian add. Actionnya di disk, kemudian prefixnya ditambahkan akses ke router juga, kemudian apply dan oke. Untuk melihat log yang telah kita buat, tinggal pilih menu log. Kemudian setting IP Ether 3 ke menu IP, kemudian address, kemudian add 192.168.200.1/24, kemudian interface-nya ke WLAN, kemudian apply dan oke. Lalu buat DHCP server, ke menu IP, kemudian DHCP server, kemudian quick setup, lalu pilih Ether 3, kemudian next, kemudian give out-nya itu diubah menjadi 100, kemudian next, kemudian selesai. Karena Ether 3 digunakan untuk access point, maka ke menu IP, kemudian hotspot, kemudian quick setup, kemudian pilih interface-nya WLAN, kemudian next saja, kemudian next, kemudian DNS name-nya itu ganti menjadi tkj.net, kemudian next, masukkan password admin juga, kemudian next, selesai. Lalu klik server profile, kemudian klik hotspot yang tadi dibuat, kemudian klik radius, kemudian centang use radius untuk mengaktifkan. Lalu ke menu radius, kemudian add, centang hotspot, kemudian masukkan IP address 127.0.0.1, kemudian secretnya tkj, kemudian apply oke. Kemudian buka browser untuk setting username, kemudian ketikkan 192.168.100.1/username, kemudian usernya admin, kemudian login. Lalu buka menu root, kemudian add, kemudian new, kemudian masukkan namanya UKK paket 4, kemudian masukkan alamat IP yang tadi 127.0.0.1, kemudian secretnya sama yaitu tkj, kemudian ubah zona waktu menjadi +07, lalu add. Lalu ke menu profile, kemudian limitation, kemudian add, kemudian new, kemudian masukkan nama yang sama yaitu UKK paket 4, kemudian add. Masih di menu profile, kemudian klik profile, kemudian klik add, kemudian masukkan nama yang sama yaitu UKK paket 4, kemudian create, kemudian add new limitation yaitu days-nya itu dicentang semua, kemudian time-nya itu diubah menjadi dari jam 7 sampai jam 16, kemudian centang UKK paket 4, kemudian add. Lalu ke menu user, kemudian add, kemudian batch, kemudian masukkan number of usernya itu 20 karena user yang dibuat adalah 20, kemudian username prefixnya itu adalah UKK, kemudian username lainnya itu adalah 3, passwordnya juga 3 agar lebih mudah dan pendek, kemudian add. Nah, untuk membuka password dan username-nya kita masuk ke menu generate, kemudian csv file, kemudian create. Nah, untuk membukanya itu di sini. Kemudian block site, ke menu IP, kemudian firewall, kemudian
layer 7 protokol. Kemudian kasih nama, karena yang akan diblok di sini adalah Linux, maka dikasih nama Linux. Kemudian isi kontennya dengan tanda panah atas, kemudian titik, kemudian tanda plus, kurung buka, linux.org, kurung tutup, titik, bintang, kemudian tanda dolar. Lalu ke filter rules, kemudian add, kemudian C-nya diisi forward, kemudian protokolnya 6 protokol, lalu DST portnya itu 443. Lalu ke advanced, isi layer 7 protokol dengan Linux, kemudian actionnya drop, kemudian apply dan OK. Untuk mempercepat karena kita akan blok file juga, maka pilih copy, kemudian ke tab general, kemudian ganti DST port menjadi 80, kemudian ke advanced, layer 7 dinonaktifkan, kemudian konten isi dengan titik mp3, kemudian copy lagi, kemudian pergi ke menu advanced, kontennya diganti menjadi mkp, kemudian apply dan OK. Konfigurasi Ether 2 telah selesai. Selanjutnya, setting access point. Caranya, cabut kabel di Ether 2 yang terhubung dengan PC kita, lalu masukkan ke port access point. Tunggu sampai identifikasi selesai. Lalu buka browser, ketikkan alamat IP atau website access point tersebut, lalu klik enter. Masukkan username admin dan passwordnya juga admin. Lalu klik login. Kemudian klik quit setup, kemudian next, kemudian pilih sebagai access point, kemudian next, kemudian ganti SSID menjadi nama @proxy_ukk, kemudian security-nya no security saja, kemudian next. Lalu ganti IP menjadi static IP, kemudian ganti alamat IP menjadi 192.168.200.100, kemudian DHCP-nya disabelkan saja, lalu next. Kemudian klik save, lalu tunggu sampai proses rebooting selesai. Setting access point telah selesai. Lalu cabut kembali kabel yang terhubung dengan access point, lalu colokan kembali ke router di Ether 2. Lalu hubungkan access point dengan router di Ether 3.
Tunggu sampai proses identifikasi selesai. Kemudian klik reconnect. Nah, untuk melihat apakah settingan kita itu berjalan dengan lancar, kita buka browser, kemudian ketikkan linux.org. Nah, jika seperti ini, maka itu berhasil. Kita juga bisa lihat di Winbox, di menu IP, kemudian firewall, kemudian filter rules. Nah, cari settingan yang tadi, blokkan Linux yang tadi. Nah, jika bitnya itu berjalan, maka settingan kita itu memang berhasil. Untuk hasil blok file, buka browser, kemudian cari index of mp3, kemudian klik file yang bertipe mp3. Jika hasilnya seperti tadi, seperti Linux, maka itu juga berhasil. Begitupun dengan cara cek blok file mkv. Untuk mengecek blok IP yang tidak dapat ping ke router, caranya pergi ke menu Open Network and Sharing Center, kemudian ganti alamat IP di TCP4 menjadi 192.168.100.5. Kemudian subnet busnya 255.255.255.128. Kemudian default gateway-nya itu 192.168.100.1. Kemudian DNS-nya 8888 dan 88.4.4. Kemudian oke. Lalu buka CMD, kemudian pingkan ke IP router yaitu 192.168.100.1, kemudian enter. Nah, jika terjadi RTO, maka blok IP kita berhasil. Nah, untuk melihat blok IP agar tidak dapat ping ke klien, pertama kembali ke aplikasi Winbox, kemudian klik New Terminal, kemudian ping ke alamat IP klien yaitu 192.168.200.1, kemudian enter. Nah, jika terjadi timeout, itu maka blok IP kita berhasil. Tekan Ctrl C untuk menghentikannya. Nah, untuk menghidupkannya, pergi ke menu IP, kemudian hotspot, kemudian host, kemudian klik IP client, kemudian klik make binding, kemudian ganti tipenya menjadi bypass, kemudian apply dan oke. Lalu coba ping lagi ke menu client. Jika terjadi TTL, maka itu berhasil dihidupkan. Lalu kembali ke Network and Sharing Center, kemudian ganti alamat IP di TCP4 menjadi 192.168.100.55. Subnet masknya tetap sama, default gateway-nya juga sama, kemudian DNS-nya juga sama, kemudian oke. Lalu buka CMD kembali, kemudian pingkan ke alamat
IP klien yaitu 192.168.200.100. Kemudian enter. Nah, jika terjadi RTO, maka blok IP kita berhasil juga.